seorang tetua suku Dayak kemudian meminta kepada Kris agar diizinkan masuk ke tempat pengungsian warga Madura. Tentu saja Kris menolak. Tetua suku Dayak itu kemudian kembali meminta izin kepada Kris untuk melakukan sebuah ritual di depan tempat pengungsian. Karena dirasa tak akan ada ancaman secara langsung, Kris pun memberi izin. Ritual pun dilakukan. Dan setelah ritual itu, suku Dayak langsung pergi meninggalkan lokasi. Namun tak beberapa lama kemudian, seorang anak buah Kris berlari dari dalam tenda pengungsian dengan wajah pucat ketakutan. Dia melaporkan bahwa semua pengungsi yang ada di tenda tiba-tiba ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan. Entah apa penyebabnya. Bukti lainnya betapa mengerikannya perang sampit dengan berbagai ritual di luar nalar yang terjadi adalah kisah seorang anggota kepolisian bernama Bribtu Dedi Anwar. Setelah pulang dari tugas mengamankan kota Sampit, Bribtu Dedi mengalami depresi berat. Kesehatan mentalnya terguncang akibat melihat banyak kejadian mengerikan dalam perang suku Dayak melawan suku Madura. Kabar yang menyedihkan, depresi Bribtu Dedi tak pernah sembuh, hingga karirnya di kepolisian harus berakhir lebih cepat. Dan di antara banyaknya cerita-cerita mengerikan perang Sampit, pihak kepolisian pada akhirnya berhasil membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang sebenarnya ada di balik perang ini? Semuanya terbongkar ketika polisi berhasil menangkap 41 orang yang diduga sebagai dalang perang Sampit, dan 2 diantaranya memberikan pengakuan yang sangat mengejutkan. Setelah perang Sampit mulai mereda, di akhir bulan Februari tahun 2001, polisi menangkap 41 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. 2 diantaranya kemudian memberi pengakuan soal apa yang sebenarnya terjadi. Mereka sengaja melakukan provokasi untuk membakar amarah dari kedua pihak, baik itu suku Dayak maupun suku Madura. Bahkan, para provokator ini membentuk tim untuk menyebarkan informasi-informasi sesat yang menyulut konflik. Mereka memanfaatkan pergesekan-pergesekan kecil yang sudah bertahun-tahun terjadi antara suku Dayak dan suku Madura. Dan di bulan Desember tahun 2000, ketika terjadi kasus penghilangan nyawa terhadap seorang Dayak bernama Sando, para provokator itu mengeksekusi rencana mereka karena mereka merasa pada saat itulah momen yang tepat untuk menciptakan konflik di wilayah Sampit. Ketika ditanya apa yang menjadi motif mereka, para provokator itu mengatakan bahwa mereka sengaja melakukan aksinya dengan tujuan politik. Mereka tak suka dengan rencana pelantikan terhadap beberapa pejabat di wilayah Kalimantan Tengah. Pada saat itu, mayoritas pejabat yang akan dilantik beragama Islam. Para provokator ini merasa mereka tidak memiliki orang-orang di pemerintahan yang bisa menyampaikan aspirasi mereka. Sehingga, dilakukanlah berbagai cara untuk menghentikan pelantikan tersebut. Termasuk dengan cara paling mengerikan sekalipun, yaitu memicu perang antara 2 suku terbesar di Kalimantan Tengah, yaitu Dayak dan Madura. Sangat disayangkan, hanya karena tujuan politik dan kepentingan sebuah kelompok, ribuan nyawa melayang. Beberapa sumber menyebutkan jumlah korban selama perang Sampit sekitar 1.500 jiwa. Tak hanya itu, ratusan ribu orang-orang Madura terpaksa meninggalkan kota Sampit, meninggalkan rumah, tempat usaha, bahkan keluarga mereka yang hilang dan tak pernah ditemukan. Dan sampai saat ini, tidak ada satupun orang Madura yang diizinkan untuk menginjakkan kaki di kota Sampit.